Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 200002026 dari program studi administrasi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, seperti biasanya saya akan membuat video materi mingguan, yaitu masih bersama dengan mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kode etik dan sumber nilai public relation atau humas atau hubungan masyarakat. Nah, pada kode etik ini pada prinsipnya atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun menurut pendapat para ahli, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kode etik ini merupakan tuntunan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik dari setiap profesi. Jadi profesi apapun sebenarnya ada aturan yang mengikat, ada aturan yang menjadi tuntutan profesionalnya. Nah, kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Tentu saja prinsip-prinsip ini, prinsip etika itu pada umumnya akan berlaku untuk semua orang, akan berlaku untuk banyak orang. Nah, juga berlaku bagi profesionalnya sejauh mana mereka itu adalah manusia. Kode etik itu juga bisa dianggap sebagai sebuah tanggung jawab, satu prinsip bagi kaum profesional. Bahkan sedemikian pula pokoknya itu sehingga seakan-akan tidak harus lagi dikatakan bahwa itu adalah satu treatment yang jelas, aturan main yang jelas, yang sadar ataupun yang tidak sadar, yang suka maupun tidak suka itu akan diikuti dengan sendirinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari kode etik ini. Banyak sekali prinsip-prinsip yang mengatur dari kode etik ini. Misalnya yang pertama itu ada prinsip keadilan. Nah, prinsip ini menuntut orang yang profesional ini agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, dan tidak pula menyebabkan pihak tertentu, hak dan kepentingan dari pihak tertentu itu menjadi terabaikan, khususnya orang yang dilayani dalam rangka profesinya itu terkait dengan prinsip kode etik. Yang kedua ada prinsip otonomi. Nah, prinsip ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar, yang mereka itu diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan sebuah profesinya. Yang ketiga ada prinsip integritas moral atau prinsip integral. Ini lebih dalam lagi, berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi itu terlihat sangat jelas bahwa orang-orang profesional itu adalah orang yang punya integritas pribadi atau moral yang memang harus diakui, karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, baik itu nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat banyak. Ada kaitan antara citra dan etika, karena bagaimanapun dalam public relation tujuan utamanya itu adalah membangun, menciptakan, mempertahankan, serta memperbaiki citra dari lembaga atau perusahaan yang kita pimpin. Pentingnya bagi praktisi humas atau public relation itu memahami etika, atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai pejabat humas atau pejabat public relation, karena menyangkut profil, menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan atau lembaga. International Public Relation Association itu artinya adalah lembaga yang membawahi public relation seperti Ikatan Dokter Indonesia yang secara internasional. Nah,
IPRA ini yang menurunkan kode etik atau etika moral itu terhadap kinerja dan aktivitas ke public relation secara internasional yang berlaku di dunia dimanapun. Dan ini menjadi kode etik yang mau tidak mau itu harus dilakukan atau ditaati oleh para praktisi humas atau para praktisi public relation yang ada di dalam lembaga atau perusahaan manapun. Selanjutnya ada beberapa ikhtisar etik yang muncul dalam IPRA itu. Yang pertama itu terkait dengan integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode etik IPRA. Jadi ada ikhtisar yang sangat penting, itu yang pertama yaitu integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, taat pada konstitusi dan kode etik IPRA. Kedua, perilaku kepada klien, yaitu perlakuan yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan halayak lain, dan karyawan itu tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Jadi tidak menerima sesuatu di luar itu sebagai bahan untuk tutup mulut, sehingga proses keadilan itu jadi bermasalah, kejujuran itu menjadi terabaikan, tidak menggunakan metode yang menghina klien, meski iklan itu adalah dari kliennya. Kita tidak menjaga kaitan-kaitan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Bagaimana perilaku dari praktisi public relation dan kehumasan itu dalam menghadapi publik dan media itu diatur dari IPRA tadi. Kaitannya yang ketiga dengan perilaku terhadap publik dan media itu banyak yang diatur di situ. Misalnya adalah bagaimana seorang praktisi public relation ini seharusnya memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Jadi memang kepentingan umum dan harga diri orang lain itu martabat orang lain itu habis diabaikan, dan ini menjadi tanggung jawab dari praktisi pilihan. Nah, yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi karena ada kerjasama yang baik, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan dan media itu harus dijaga. Ini bentuknya adalah kalau memberikan berita-berita terbaik, berita-berita yang memang bisa diuji kebenarannya, bukan berita-berita janji yang sebenarnya palsu. Yang ketiga itu memberikan gambaran atau tidak menyebarluaskan secara sengaja informasi yang palsu atau yang bisa menyesatkan masyarakat, memberikan gambar yang lain yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Kemudian ada kode etik itu terkadang tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu yang tidak benar untuk melayani kepentingan-kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang sebenarnya itu sulit untuk dipertanggungjawabkan. Nah, ada yang keempat ikhtisarnya, yaitu perilaku terhadap teman sejawat. Ternyata juga diatur, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktik anggota lain yang senyawa dengan kita, sama-sama praktisi public relation, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya, atau bekerja sama dengan anggota menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik. Nah, 4 ikhtisar dari International Public Relations Association ini dapat dipahami dan diyakini oleh seluruh praktisi public relation di lembaga perusahaan manapun, sehingga menjadi satu kondisi yang tidak tertulis. Etika dalam kegiatan public relation seorang praktisi humas atau public relation dari sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi
seharusnya menguasai etika umum dan etika yang memang mungkin tidak umum tetapi tertulis atau tidak tertulis, dan itu mau tidak mau harus bisa dipahami. Jadi tidak bisa seorang praktisi public relation itu bergerak semaunya dia. Jadi ada aturan-aturan etika moral yang mengatur tanpa kita sadari. Yang pertama terkait dengan apa etika dalam kegiatan public relation itu, good communication for internal and external public. Jadi praktisi public relation itu adalah komunikator yang baik dan media komunikasi yang baik. Yang kedua adalah tidak terlepas dari faktor kejujuran. Faktor kejujuran atau integritas ini menjadi landasan yang paling utama. Jadi apapun kondisi yang ada, apapun permasalahan yang muncul, yang namanya praktisi public relation itu tidak boleh menjadi janji hanya untuk memunculkan citra sesaat. Kemudian yang ketiga itu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of one pitch, and sense of responsibility. Untuk apa? Untuk perusahaan termasuk etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan semuanya. Selanjutnya adalah menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Jadi memang informasi penting saja, jangan semua informasi itu harus dirawat, diulas, ditelaah, dan juga disebarkan. Baiklah, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.